Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan anggota Fitri Handayani, Hanif Jauhar Nur, Mia Afriliana. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Karakteristik Inovasi Pendidikan. Baik, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian karakteristik inovasi pendidikan. Nah, sebelumnya apa sih yang kita pikirkan mengenai inovasi ini? Inovasi ini bukan merupakan sesuatu hal yang asing, karena memang dari sebelumnya sudah dijelaskan apa itu pengertian inovasi. Nah, kita ini hanya sedikit mengulas bahwa inovasi ini merupakan pengetahuan baru, cara baru, objek baru, teknologi baru, penemuan yang baru. Nah, definisi dari inovasi sendiri ialah suatu ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok masyarakat atau sekelompok orang atau masyarakat, baik itu berupa hasil invention maupun discovery. Nah, invention ini merupakan penemuan sesuatu hal yang benar-benar baru. Sedangkan discovery ini merupakan penemuan sesuatu yang memang sebelumnya ini sudah ada. Nah, inovasi ini diadakan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Nah, cepat lambatnya penerimaan inovasi oleh masyarakat luas ini dipengaruhi oleh karakteristik inovasi. Kenapa demikian? Misal kita beri contoh, karakteristik inovasi yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat tidak akan diterima secepat dengan inovasi yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, untuk lebih jelasnya lagi nanti akan dibahas oleh pemateri selanjutnya. Nah, kita langsung ke pengertian. Secara etimologis, istilah karakter ini merupakan susunan dua kata yang terdiri dari kata karakter dan tafsir. Istilah karakteristik diambil dari bahasa Inggris, yaitu karakteristik, yang artinya mengandung sifat khas. Ia mengungkapkan sifat-sifat yang khas dari sesuatu. Secara garis besar, karakteristik itu adalah suatu sifat yang khas yang melekat pada seseorang atau suatu objek. Nah, secara umum, karakteristik inovasi pendidikan ini dapat diartikan berdasarkan karakteristik dan inovasi pendidikan. Karakteristik sendiri merupakan ciri khas atau bentuk-bentuk watak atau karakter yang dimiliki oleh setiap individu, corak tingkah laku, tanda khusus. Nah, sedangkan inovasi pendidikan ini merupakan suatu ide, barang, atau metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat, baik berupa hasil invensi atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan, yang tentunya dilakukan untuk memecahkan masalah pendidikan yang ada. Nah, berdasarkan pengertian tadi bisa kita simpulkan bahwa karakteristik inovasi pendidikan ini bisa diartikan sebagai ciri-ciri atau karakter yang dimiliki oleh suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat, baik itu berupa hasil invensi, yaitu yang benar-benar baru, atau discovery, penemuan sesuatu yang sebelumnya sudah ada, yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan dan untuk memecahkan masalah pendidikan yang ada. Jadi intinya karakteristik inovasi pendidikan ini merupakan ciri khas dari suatu inovasi pendidikan. Nah, langsung saja kita lanjut ke pemateri selanjutnya. Saya persilahkan. Karakteristik inovasi yang dapat mempengaruhi penerimaan inovasi. Yang pertama yaitu keuntungan relatif, yaitu sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Makin menguntungkan bagi penerima, maka makin cepat tersebarnya inovasi. Yang kedua, kompatibel, yaitu tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai, pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerima.
Inovasi yang tidak sesuai dengan nilai atau norma yang diyakini oleh penerima tidak akan diterima secepat inovasi yang sesuai dengan norma yang ada. Yang ketiga, kompleksitas. Artinya, tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima. Suatu inovasi yang mudah untuk dimengerti dan mudah digunakan oleh penerima akan cepat tersebar, sedangkan inovasi yang sukar digunakan oleh penerima akan terlambat atau lambat proses penyebarannya atau lambat dalam mempengaruhi penerimaan inovasi itu. Yang keempat, trialabilitas, yaitu dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi oleh penerima. Suatu inovasi yang dicoba akan cepat diterima daripada inovasi yang tidak dapat dicoba terlebih dahulu. Dan yang terakhir, dapat diamati, yaitu mudah tidaknya diamati suatu hasil inovasi. Suatu inovasi yang hasilnya mudah diamati akan makin cepat diterima oleh masyarakat, dan sebaliknya, inovasi yang sukar diamati hasilnya akan lama diterima oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu tentang karakteristik inovasi yang memprediksikan kemungkinan besar akan sukses. Yang pertama yaitu relative advance, compare with what exists. Artinya, relatif berguna dibandingkan dengan yang telah ada sebelumnya, di mana suatu inovasi itu dianggap lebih baik dan lebih unggul dari yang pernah ada sebelumnya. Yang kedua, yaitu compatibility, consistent with values, experience, needs. Artinya, apakah inovasi tersebut akan konsisten terhadap nilai-nilai, pengalaman, dan kebutuhan para adopter atau pengadopsinya. Yang ketiga, testability, can be tried on experimental basis. Artinya, seberapa jauh inovasi tersebut bisa diuji cobakan di sekolah-sekolah atau di lembaga pendidikan. Uji coba ini bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian adopter terhadap inovasi itu. Yang keempat, observability can be seen in action. Artinya, apakah inovasi tersebut dapat diperlihatkan secara nyata hasilnya kepada para peserta didik, dan apakah kita bisa melihat variasi-variasi saat mengaplikasikan inovasi tersebut. Dan yang terakhir, yaitu complexity is obvious. Artinya, apakah guru-guru memerlukan pelatihan untuk mengaplikasikan inovasi tersebut dan apakah akan menambah tugas kerja guru. Selanjutnya yaitu bentuk karakteristik inovasi pendidikan. Bentuk yang pertama, baru, yaitu berbeda dari hal atau keadaan sebelumnya. Yang kedua, yaitu kualitatif. Peningkatan nilai guna dan nilai tambah pada peningkatan mutu. Jadi bentuk karakteristik inovasi pendidikan itu harus meningkatkan nilai guna dan juga nilai tambah dari peningkatan mutunya. Yang ketiga adalah hal, yaitu mencangkup berbagai komponen dan aspek dalam pendidik, baik berupa ide, kegiatan atau praktek kerja, dan hasil dari produksinya. Yang keempat, yaitu unsur kesengajaan. Jadi bentuk karakteristik inovasi pendidikan itu harus dilaksanakan secara terencana. Yang kelima, meningkatkan kemampuan. Meningkatkan kemampuan berbagai sumber masukan yang ada dalam pendidikan yang meliputi unsur manusia, kemampuan dana, sarana dan prasarananya. Dan yang terakhir yaitu tujuan. Bentuk dari karakteristik inovasi itu harus mempunyai sasaran dan hasil yang jelas. Ini adalah salah satu contohnya. Terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan penjelasannya. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Saya persilakan. Oke, selanjutnya yaitu adalah keberhasilan karakteristik inovasi pendidikan. Apa itu keberhasilan? Keberhasilan adalah titik puncak dari segala usaha yang telah dilakukan dengan melibatkan beberapa unsur yang paling mendukung. Keberhasilan inovasi juga dapat ditinjau dari dua hal, yaitu agen inovasi dan program inovasi.
Nah, keduanya ini saling berkaitan gitu dan saling menunjang. Untuk keberhasilan program inovasi itu dapat ditinjau dari beberapa hal, yaitu yang pertama sejauh mana program itu menguntungkan atau unggul, yang kedua kesesuaian, yang ketiga kemudahan, yang keempat pengamatan, yang kelima kerumitan. Nah, berdasarkan uraian di atas tentang keberhasilan program inovasi, maka kegagalan inovasi sudah dapat dipastikan atau dapat dilihat dari tidak terpenuhnya karakteristik keberhasilan program yang sudah dijabarkan dari di atas. Nah, dalam kegagalan program inovasi akan terfokus pula pada dua hal, yaitu program inovasi dan agen inovasi. Selanjutnya yaitu adalah dampak tercapainya karakteristik inovasi pendidikan. Dampaknya itu ada, yang pertama ada memiliki kemampuan usaha yang gigih atau tinggi, yang kedua adalah memiliki kemampuan bersosialisasi, yang ketiga ada memiliki persamaan dan keperluan sebagai pengguna inovasi, yang keempat adalah memiliki perasaan simpatik atau kekitaan, yang kelima adalah memiliki kemampuan bekerja sama dengan pemimpin atau tokoh yang berpengaruh, yang keenam memiliki kemampuan bergaul dengan mitra kerja dan pengguna inovasi, yang ketujuh memiliki kredibilitas yang tinggi dan kewibawaan, kedelapan memiliki sikap penerima kritik dan masukan dari pihak luar, yang terakhir itu adalah memiliki sikap antusias dan optimis akan keberhasilan program tersebut. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Alhamdulillah, penyampaian materi mengenai karakteristik inovasi pendidikan yang disampaikan oleh kelompok 4 telah selesai. Terima kasih atas semua perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.